Coba. وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. Bagus. Terus. Na, 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 de, de, de. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. Nunajjika. Jimnya juga jangan putus ya. Jangan sampai bunyinya jadi kayak C. Fal yauma nunaj. Itu pakai C. Fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Lagi sekali. فاليوم ننجيك Ah, itu putus tuh. ببدنك. Itu putus. Korek lagi kupingnya. Naj. Bunyi J-nya. Naj. Kayak tadi bad Nah, apa tadi tuh? Dal ketemu yang dal tasdid itu. Sekarang jim tasdid berarti ada dua J. itu Nunaji. eh, saja Bagaimana? pengucapannya. Nunaji, Bagaimana? Coba diulang. jimnya nggak diputus ya. Tidak diputus. Nunaji. Jadi jangan sampai hilang banget. I- Intinya adalah dia tidak bunyi C. Nunaji. Oh, nunaji. Ah, cakep itu. Al-yawma nunajjika. Coba. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. Sekali lagi, santai. Aku ngerasa jangan kayak sampai hurufnya dibentak. Kasihan dia salah. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. Badanika. Tadi terdengarnya kayak badenika. Bade. بدا Mm-mm, بدا mm-mm. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. Iya, Cie. Ada aroma-aroma sumbang nih. Terus. Na, na, da, 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 da. Kok aku ikutan sumbang? Wa inna kathiran. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. Oke, cukup. Alhamdulillah. Tunjuk temannya. Pakai bahasa Arab ya. Sebutin namanya. Kecuali Mita. Ya, Po. Jadi itu kakak. Jadi Uh, Semuanya Ain udah ya? Ain Apa? Ain Ain ya pakai hamzah atau Ain. خلاص خلاص. Ain Zakiyah. خلاص أستاذ. Boleh, boleh. Aduh, kacau. Emang kayak kelas Rabu doang yang agak-agak sedikit lebih rileks. Kelas Senin itu kayaknya agak-agak lebih horor. Kemarin Coach Nina dikeluarin soalnya makanya dia datang ke kelas ini. Aduh, ya Allah. Oke, mana dia Coach Nina? Baru juga digibahin. Lah, oke. Mari kita lanjutkan. Berarti sudah selesai baca. Sekarang kita presentasi. Sebagus apa kamu baca tadi? Tolong di apa disebarluaskan bagusnya itu ke cara mempresentasikan. Tadi Ain Ain. Oh, Jai kenapa Jai?
Mau istirahat duluan? Enggak, Ustazah. Nanti ada sesi tanya jawab kan, Ustazah? Oh iya, mau tanya dulu silahkan. Tanya dulu lah. Anda bertanya Mas Dio. Apa pertanyaannya? Kemarin hari Senin ngajar di pondok Ustazah. Jadi Mm-mm. kebetulan di situ di belakang apa layar itu ada guru Quran juga di sana. Saya tidak tahu. Di, Jadi setelah di ngajar belakang layar, maksudnya? layar ada sutroh di masjid itu ada sutroh. Oh, Jadi di belakang maksudnya ini sutroh itu hijabnya. hijab, ada hijab. Oh iya iya iya. Nah, Terus? pokoknya ada guru Quran di sana. Jadi dia setelah ngajar saya Nabrotus Saud itu kan Nabrotus Saud itu kan terjadi pada huruf ya dan waw yang saya tahu saja Mm-mm. yang bertasydid terkecuali apabila ya dan waw itu beridgham bi gunnah. Mm-mm. Nah, ketika waktu itu tahsinnya sampai di ayat Al-Fatihah ayat 7 ayat terakhir waladdallin. Mm-mm. Nah, waladdall. Nah, di sini kan ada yang saya pernah ustazah tegur saya itu ada agak dol. Nah, saya Mm-mm. sebut di situ sebut nabratus saud. Jadi dia bilang di, ini di dol ini enggak ada di dol ini enggak ada nabratus saud katanya. Yang ada itu kan dia enggak tahu apakah dapat. Jadi yang terjadi itu cuman di kata kamu kan iya dan wow katanya. Ini kan lam bukan iya katanya. Oh, Hmm. nanti saya konfirmasi kembali. Hmm. Oke. Jai sempat tanya nggak kalau yang bapaknya ketahui, yang guru Quran itu ketahui, Naber itu ada di mana aja? Sempat tanya nggak? Nggak. Nanti lain kali, ya silahkan Burhan. Nanti lain kali, setiap ada yang menunjukkan indikasi berbeda pendapat, tanya detail pendapatnya, ya. Jadi jangan kita langsung, oke, saya tanya dulu. Itu kan kesannya kita mempertahankan diri banget ya. Nggak apa-apa juga sih. Karena mekanisme pertahanan diri itu terkadang ya penting. Tapi membuka ruang untuk diskusi itu juga sama penting dengan proses mempertahankan argumen kita. Misalnya kayak tadi, itu kan ini kan bukan iya dan wow. Oh, kadang-kadang tuh kita boleh loh acting iya juga ya. Padahal misalnya kita tahu gitu. Jadi bilang aja, iya juga ya. Kalau boleh tahu yang Bapak Bapak ingat atau yang Ustadz masih ingat, Ustadzah masih ingat, Naber itu ada di mana aja ya? Gitu. Saya agak-agak lupa-lupa ingat juga nih soalnya. Eh, niat kita tuh bukan untuk eh, berbohong juga enggak. Tapi terkadang kita perlu acting kayak gitu supaya membuka ruang diskusi. Gitu. Jadi nanti kalau ketemu lagi modelan kayak gitu atau ketemu orangnya, boleh tuh buka diskusi. Yang Bapak tahu Naber tuh kayak gimana ya, yang Ustadz tahu. Nah, untuk Naber pada lam, sebenarnya yang aku temuin tuh ada, tapi cuma 30% nabernya. Tidak sekencang naber-naber di huruf-huruf kuat atau huruf-huruf syiddah. Kenapa perlu naber walaupun sedikit? Untuk memperjelas bahwa ini bukan lam sukun biasa, tapi lam tasydid. Kalau waladhdallin itu sukun biasa. Dallin. Tapi kalau dallin sedikit doang kan kita nggak lebay. Yang lebay kayak gimana? Dallin. Ah itu kelebayan. Ya. Jadi setiap huruf tasydid catatannya. Setiap huruf bertasydid itu ada nabernya.
Cuma kadarnya berbeda-beda. Kalau dia adalah huruf-huruf kuat atau huruf ya bunyinya kocak. Maaf ya kalau ada suara seruput kopi. Adek aku minumnya sampai kesedap. Nah, jadi setiap huruf tasydid itu pada dasarnya ada nabernya. Untuk tujuannya itu memperjelas ini bukan sukun biasa loh, tapi ini tasydid itu. Kalau nggak ada teorinya ya juga nggak apa-apa, tapi secara logika aja nih dipikir, masa iya sih nggak ada naik suaranya, ya kan? Cuma kadarnya beda. Kalau misalnya dia itu ada di huruf-huruf yang punya sifat kuat atau syiddah, misalnya ba, jim, ya kan nggak mungkin kita nggak teken kenceng. Karena memang secara naluri alamiahnya huruf itu kan huruf-huruf kenceng gitu. Watawasau bil kok nggak kita sengaja naber juga udah otomatis dia naber. Toh naber ini kan secara teori baru, tapi secara praktek kan rata-rata kita udah melakukan di beberapa tempat. Cuma sekarang mungkin lebih sadar gitu gara-gara sudah dipelajari teorinya. Gitu. Ya. Jadi yang setahu aku naber di lam tasydid itu ada tapi memang kecil yaitu cuma sekitar 30%. Gitu ya. Tapi kalau bapaknya tidak menerima, nggak apa-apa. Yang penting buka jalur diskusi dulu yang bapak tahu gimana. Gitu ya. Soalnya aku lihat nih ya, Jai ini kan termasuk yang sam'an wa ta'atan banget sama apa yang dipelajari ya kan. Kadang tuh sam'an wa ta'atan itu agak-agak menutup ruang diskusi. Jadi buka ruang diskusi itu. Nggak apa-apa untuk mendengar perbedaan dan nanti modal diskusi itu yang nanti kita ramu ulang di dalam forum ini. Gitu ya. Nggak apa-apa untuk berbeda pendapat. Toh aku juga nggak apa-apa kalau kamu beda pendapat sama aku. Kan tanggung jawab aku menyampaikan ini, ada ini, ada itu, ada ini. Kamu mau pakai yang mana? Yang penting bacaan kamu benar dan bisa dua-duanya. Oke guys. Ada lagi yang lain mau bertanya atau Jai punya pertanyaan lain lagi? Alhamdulillah, terima kasih Ustazah. Zama-zama. Oke. Sekarang Mita, Mita nih ya. Aja. Apa? Apa lagi? Ya Wit, gimana Wit? Apa? Ya, Saya izin tanya Ustazah. gimana Yang gimana? tadi itu kan walad dolin itu itu termasuk mad lazim musakol juga ya Ustazah. Musakol apa musyakol? Tadi Kalau kayaknya kamu lagi demam huruf shin deh. Tadi kan Allahumma sholli ala sayyidina pakai shin iya juga. Ustazah. Kenapa kamu kok ada shin-shinnya malam ini? Mad lazim musyakol. Apa Iya gimana? Ustazah. Gimana Kan Wit? tadi Matikan dulu deh. nanti Matikan dulu matikan dulu apa videonya. Kalau kamu lagi nge-freeze pas senyum sih bagus ya. Tapi kalau nge-freeze-nya pas mata sebelah kecil, mata sebelah gede, kan nggak lucu dilihatnya. Si Jai langsung dipraktekin lagi. Coba ngomong lagi. Coba ngomong lagi pertanyaannya. kan yang di notice itu Ustazah lam tasydid Ustazah nabernya di kata wadolin itu. Padahal di situ apakah termasuk juga mad lazim mutsaqal kilmi Ustazah? Lazim mutsaqal kilmi itu ada di bol. Ciri lazim mutsaqal adalah mad bertemu dengan tasydid. Oke, aku share screen ya guys supaya kita melihat di mana letaknya. Ada sholat sendiri dulu ya. Iya, maaf ya. Ya.
Maaf ya teman-teman, aku sambil ngobrol. Nah, bolin. Nah, ketika kita bicara made lazim mutsaqqal, lazim mutsaqqal. MTS ya, bukan madrasah sanawiyah ya, mutsaqqal. Lazim mutsaqqal itu cirinya mad bertemu dengan, bacanya ke kanan ya guys. Mad bertemu dengan tasydid. Nah, mad itu bukan selalu tentang bendera ya. Aku tulisnya mad aja deh, nggak usah bendera deh. Nah, kalau ada bendera ya udah pasti mad dong. Mad bertemu dengan tasydid, bacanya ke kiri. Ini rumusnya. Sekarang kita cek. Mad ada di mana? Ini. Ini fathah bertemu dengan alif. Mad tabi'i. Betul ya? Bertemu huruf tasydid. Tasydidnya mana? Lam. Itu masuk dalam kategori mad lazim mutsaqqal. Karena ini adalah kata, makanya disebut dalam bahasa Arab itu kilmi. Kilmi itu artinya kata. Kilmi atau kalimi. Aku tulis juga kaliminya ya, supaya teman-teman sekaligus ingat. Nah, pada saat kita ngebahas ini mad lazim mutsaqqal kilmi atau kalimi, bukannya di situ ada naber. Iya, nabernya ada di mana sih? Nabernya itu ada di sini. Ujung madnya. Naber pada ujung mad. Jadi bukan dari awal naiknya. Kan ada yang, kalau kita naber itu kan, kita misalnya kita nggak pakai irama yang muluk-muluk ya. Kita pakai lurus tiba-tiba naber gini. Bol. Gitu kan? Lurus kan? Bol. Nah, hol. Holnya itu kan naber. Jadi nabernya tuh di ujung mad. Sambil menangkap tasydid. Sambil tasydid. Ya, nabernya di situ. Jadi di sini plus ini. Ijonya ada dua ya, saling berikatan ya. Nah, pada saat masih aman, fokus. Nah, pada saat teman-teman kalau nabernya hanya di ujung mad, berarti bunyinya akan seperti tadi. Bol. Kalau kita pakai irama gimana? Ghairil maghdubi alaihim waladdall. Tetap ada di ujungnya. Kalau lambat nih ya. Bol. Ada. Itu nabernya. Jadi bukan dari awal udah naber kayak bol. Enggak gitu. Gitu ya. Jadi posisi naber cuma di ujung mad menjelang si tasydid itu lagi ditangkap. Gitu. Jelas? Allah jelas Ustazah. Alhamdulillah. Ini siapa yang udah ngapusin tulisan gua? Ini pasti gara-gara kegeser-geser ini. Madnya jadi hilang kan? Ini kata. Tunggu.
Biar nanti kalau screenshotnya bagus. Tadi aku tulis di sini kata kilmi atau kalimi. Bentar, bentar. Nah, screenshot dah. Screenshot. Nah, pada kirim di grup nggak apa-apa loh, biar teman-teman yang lain juga bisa belajar. Gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyain lagi? Jangan banyak-banyak, tapi nanti kamu nggak ada kesempatan presentasi lagi. Atau jangan-jangan kamu menghindari presentasi, terus nyari-nyari pertanyaan. Udah ya? Nah, sekarang tadi sampai di an-an. Ayo presentasi. Coba jelaskan apa saja yang bisa dijelaskan secara teori pada kalimat. Tadi terakhir tuh ayat berapa sih? Al-ana berapa? 62 saja. Fal yauma. Fal yauma. Udah sampai di laghafilun ya? Udah. Ya. Berarti coba jelasin apa saja yang ada pada an ayatina laghafilun. An a idhar halqi. Cirinya nun sukun bertemu hamzah pada dua kata, dibaca cepat atau satu harokat, nun sukunnya jelas. Dan bunyi nun sukunnya jelas. Ulang lagi, pelan-pelan, pelan-pelan. Karena yang lain sambil meriksa catatan, ada juga yang masih mencatat. Jadi ngomongnya pelan-pelan supaya teman-temannya bisa memahami. Saya ulangi. An a idhar halqi. Cirinya nun sukun bertemu hamzah pada dua kata. Dibaca cepat, satu harokat, dan bunyi nun sukun jelas. Iya, pelan-pelan. Napas dulu, napas, napas. Gimana, Jai? Afwan Ustazah, yang ada dua kata atau itu kan biasanya hanya di idgham di gunah Ustazah kalau nggak salah. Iya, Di itu izhar kayaknya nggak ada Ustazah. iya nggak ada. Tapi kalau mau diadain juga, ini kebetulan bener. An dengan A ini beda kata. Jadi boleh ya. Tapi nggak wajib. Yang idgham biguna itu yang wajib. Karena nanti dia berhubungan dengan izhar mutlak. Terima kasih. Teman-teman, aku suka nih cara kayak Jai nih. Jadi konfirmasi. Teman-teman satu konfirmasi. Tapi modal untuk konfirmasi itu adalah kepekaan. Jadi tolong peka. Aku masih belum menemukan yang benar-benar peka kupingnya mendengar kesalahan. Jadi tolong latih lagi, doain tuh kuping, doain. Ini beneran, aku minta teman-teman ngedoain lidah, biar ngucap lidah, gigi, pokoknya rongga mulut, makhraj itu kan penting ya mendukung pengucapan. Dan doain kuping kita supaya Allah titipkan kepekaan untuk mendengar kesalahan ucapan kita juga kesalahan orang lain yang adalah murid kita. Karena kalau nggak peka, kita nggak bisa loh mengomentari dengan detail. Ya, coba dilatih terus, didoain. Kirim tuh Al-Fatihah buat diri sendiri. Jangan ngedoain orang mulu sampai lupa sama diri sendiri. Lanjut, ya. Ya. Mad badal pada a. Cirinya terdapat mad pada hamzah. Dibaca panjang dua harokat atau satu alif. Iya. Yati. Mad sighah muqaddar. Cirinya terdapat fathah tegak pada ya, dibaca panjang
2 harokat atau 1 alif. Nala. Mad dzati dhahir pada na, cirinya fathah bertemu alif, dibaca panjang 2 harokat atau 1 alif. Hmm. Ghafi. Mad asli muqaddar pada gho, cirinya fathah tegak di atas gho, dibaca panjang 2 harokat atau 1 alif. Mm-mm. Lun. Mm-mm. Mad arid lissukun, cirinya mad tabi'i bertemu huruf hidup, dibaca waqaf, bacanya 2 Panjangnya 4 aku bacanya lagi. panjangnya. Saya ulangi. Filun mad Nggak arid. usah fi, nggak usah bawa-bawa fi. Saya ulangi. Lun mad arid lissukun, cirinya mad tabi'i bertemu huruf hidup yang dibaca waqaf. Panjangnya Dibaca 2. mati, dibaca mati. Wakof itu artinya berhenti. Dibaca mati karena wakof. Nah, itu benar. Tapi kalau dibaca wakof, dibaca stop. Gimana? Dibaca berhenti. Itu tuh, kadang orang tuh keseleo di situ tuh. Coba diulang lagi ya. Ingat, wakof itu artinya berhenti. Saya ulangi. Lun mad arid lissukun, cirinya mad tabi'i bertemu huruf hidup, dibaca mati karena waqaf. Panjangnya 2 atau 4 harokat. Masa begitu? Catatannya gitu emang? Iya saja catatan lama. Iya, jangan garuk-garuk dong. Hari ini tuh Jai garuk-garuk, An garuk-garuk. Kalian ini kenapa sih? Itu garuk-garuk yang tidak terkendali. Itu ada ada apa ya? Sinyal-sinyal mulai ragu-ragu. Jadi, keterangannya coba dilengkapi sama teman berikutnya deh. Semua harus dapat giliran. Tunjukkan. Ustaz Suja'i al-Haq. Iya, iya. Siap. Siap. Gak apa-apa, Widya. Semoga sinyalnya aman ya. Silakan Ustaz Suja'i. Lun. Lun mad arid lissukun. Cirinya mad tabi'i bertemu huruf yang disukunkan karena waqaf. Panjangnya 2 atau 4 harokat atau 6 harokat. Setara dengan Setara dengan 1 wawu, 2 atau 2 wawu atau 3 wawu. nih cara ngomongnya supaya nggak ulang-ulang. Mad tabi'i bertemu dengan huruf sukun atau disukunkan karena waqaf. Itu kan sama tuh yang tadi ya. Panjangnya 2 atau 4 atau 6 harokat. Jadi bukan 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat gitu. Panjangnya 2 atau 4 atau 6 harokat. Setara dengan
satu atau dua atau tiga wawu. Gitu. Ya, coba diulang dengan nada yang yakin. Jangan konfirmasi-konfirmasi mulu tatapannya. Bener nggak? Bener nggak? Jadi kayak bukan presentasi tapi baca berita. Coba diulang. Saya ulangi. Lun. Mad arid lis-sukun. Cirinya mad tabi'i bertemu huruf yang disukunkan karena waqaf. Mm-mm. Panjangnya 2 atau 4 atau 6 harokat. Setara dengan 1 wawu, Wede, 2 atau 2 wawu, satu atau 3 atau dua atau tiga wawu. Setara dengan, dari situ aja. setara dengan 1 atau 2 atau 3 wawu. Iya. Terus, dua hukum lagi. Di lun tetap Hukum itu. kedua, Mm-mm. lun. Hukum kedua, takhallus bil mad. Takhallus pakai sin atau pakai sod? Pakai sod, Ustazah. Iya. Takhallus. Ah, coba bagaimana? Takhallus, begitukah? Takhallus bil mad. Takhallus bil mad. Terus? Hukum kedua, takhallus bil mad. Cirinya? Cirinya, sukun pertama pada huruf wawu Mm-mm. dan difungsikan. Pinter. Emang kalau catatannya bener itu bagus, tinggal diapalin, dikuasain, jangan baca mulu. Terus Hukum ketiga, ketiga biasa aja, il jangan ketiga, jangan pakai hamstanya. hukum ketiga, izhar mutlaq atau izhar wajib. Wajib. Saya ulangi, hukum ketiga, izhar mutlaq atau izhar wajib. Cirinya? Cirinya, nun sukun di akhir kata dibaca jelas. Iya, alhamdulillah. Ya, jadi memang teman-teman harus jelas dulu tulisannya ya. Ntar hafal itu seiring seringnya kita mengulang, insya Allah juga awet diingatan. Makanya harus dibagi ke orang supaya ada alasan mengulang. Ya, terima kasih Jai. Lanjut tunjuk temennya. Ini karena waktunya sisa sedikit, sedikit-sedikit aja yang penting presentasi. Gimana Burhan? Ada yang mau ditanyain? Yang terakhir tadi apa ya? Yang zahar apa tadinya? Izhar apa Jai? Izhar mutlaq atau izhar wajib. Ya, syukron. Ustaz Jai. Kalian yang lain berkutat dengan tulis, ada yang berkutat dengan sinyal, ada yang berkutat dengan macam-macam ya. Oke, lanjut tunjuk temennya. Nin, senyum Nin. Selanjutnya Ustazah Jumita Mita. Allah, kalian tuh ya, kocak, kocak capek aku ketawa mulu. Ya, kalimatnya ada, ntar.
Kalimat yang dipresentasikan adalah minan nasi. Udah itu aja. Tadi kan ayatnya wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun, ya kan? Mita cuma cukup ngejelasin minan nasi. Iya, dari tadi kagak batuk. Nah, nanna Mm-mm. idgham syamsi. Cirinya Pada oh, pada apa sudah? pada Alif al. lam. Oh iya, lupa. Alif dari Hong Kong. Ulang. Saya ulangi. Nanna idgham syamsi pada al. Mm-mm. Cirinya terdapat harokat tasydid setelah al. Betul. Nah, Sebentar. Bukan harokat tasydid, tapi huruf bertasydid. Benar sih, sebenarnya benar-benar aja. Intinya kan ada tasydid setelah al gitu ya. Tapi secara bahasa akan lebih enak kalau ada huruf bertasydid. Saya ulangi. Nanna idgham syamsi pada al. Cirinya terdapat huruf bertasydid setelah al. Mm-mm. Hukum yang nanna gunnah musyaddadah atau wajibul gunnah atau tajibul gunnah. Tajibul. Cirinya nun Tajibulnya tak itu tanya nggak ini? nggak panjang. Nggak panjang. Tajibul. Saya ulangi. Nanna wajibul saya ulangi. Nanna gunnah musyaddadah atau wajibul gunnah atau tajibul gunnah. Cirinya nun bertasydid. Ditahan 2 harokat. Bingung. Ditahan 2 Bunyi harokat. nunnya ke hidung. Oh. Emang ada bunyi nun yang nggak ke hidung? Aku pengen tanya. Praktikkan bunyi nun yang nggak hidung. Enggak ada. Astagfirullahaladzim. Ya, coba diulang sekali lagi. Saya ulangi. Nanna wajibul Pelan-pelan, Mita. nan Dengerin dulu, sabar. Pelan-pelan supaya mengurangi kesalahan. nanna gunnah musyaddadah atau wajibul gunnah atau tajibul gunnah. Cirinya nun bertasydid. Ditahan 2 harokat. Nasi. Mada zati zahir pada na. Cirinya fathah bertemu alif. Dibaca panjang 2 harokat atau 1 alif. Ya, cukup. Alhamdulillah. Terima kasih, Mit. Lanjut tunjuk temennya. Ustazah Nina. Ustazah Nina, matikan aja kameranya. Silahkan, Nin. Wa inna katsiran mina. Inna gunnah musyaddadah atau wajibul gunnah atau tajibul gunnah. Saya ulangi Ustazah. Oke. Inna gunnah musyaddadah atau wajibul gunnah
atau tajibul gunnah pada nun bertasydid, ditahan selama 2 harokat atau 1 alif. Begitu, Ustaz? Kalau 1 alif itu hanya untuk mad. 1 alif, 1 waw, 1 ya. Kalau 2 harokat dengung itu ya udah 2 harokat aja cukup. Ya, Ustaz. Saya ulangi. Inna gunnah musyaddadah atau wajibul gunnah atau tajibul gunnah pada nun bertasydid, Iya. ditahan selama 2 harokat. Gimana, Nin? Apakah kamu masih ada di sana? Tidak Apa kedengaran ya suaraku, Ustazah? terdengar? Cuma tadi sempat diam sejenak itu. Apakah kau baik-baik saja kah? Putus-putus suaranya, Ustazah. Iyo. Yang penting tidak terputus dari rahmat Allah. Iya. Coba diulang, coba diulang. Ulangi, Ustazah. Yo, ulang yang sedikit, Kak. Ya, putus-putus suaranya. Ulang Begini sedikit sudah jelas, saja. Ustazah? Iya, jelas, jelas. Kau ada di mana ini? Di kos-kosan kah? Masih di tempat biasa, Ustazah. Oh, iya sudah. Coba diulang lagi. Inna gunnah musyaddadah atau wajibul gunnah atau tajibul gunnah pada nun bertasydid, Ya, terus. 2 harokat, ditahan selama 2 harokat. Terus. Sira mad zati zahir pada fi, cirinya kasrah bertemu dengan ya sukun, panjangnya 2 harokat atau 1 ya. Iya, betul. Terus. Ra bersifat tafkhim atau mufakham atau mufakhamah. Cirinya ra berharokat fathatain. Betul. Fathatain Rom itu setara dengan fathah ya, teman-teman. Terus. rommi Mm-mm. idgham bi gunnah. Cirinya Ya. tanwin bertemu dengan mim pada beda kata, Mm-mm. ditahan selama 2 harokat dan bunyinya di hidung. Iya. Sudah, Ustazah. Aku mau tanya ke Nina dan teman-teman lain. Sebentar, Jang, ya. Ketika pada saat kita nyebut keterangan bunyinya di hidung, apakah masih dibutuhkan di kasus ini? Rommi, keterangan bunyi di hidung itu dibutuhkan nggak di sini? Atau ya bumbu-bumbu doang? Coba pikirkan dan jawab. Gimana? Pertanyaannya aku ulangi ya. Keterangan idgham bil gunnah, tanwin bertemu mim pada 2 kata. Itu udah aman lah ya. Nggak ada ganggu gugat lah. Bunyinya di hidung. Masih relate nggak dengan contoh ini? Enggak. Relate-nya untuk contoh yang bertemu siapa? Ya dan Iya, waw, Ustazah. betul. Karena memang harus disengaja. Kalau ini kan otomatis dia udah masuk ke hidung.
Mim dan nun itu kan udah pasti bawaan lahir dia. Nggak bisa kita ngucap nun dan mim tanpa ada suara di hidung. Kayak tadi Mita bilang bunyinya di hidung. Udah pastilah nun dan mim itu lahirnya dari lidah dan rongga hidung bekerja sama. Makanya kan kenapa nun kok ada di makhraj lisan tapi ada juga di makhraj khoisyum. Ya kan? Mim dan nun. Soalnya itu bawaan dia, nggak bisa dipisah. Nah, kalau memang itu tidak relate lagi, kira-kira keterangannya akan seperti apa? Romi? Ghammi idgham bi gunnah. Mm-mm. Cirinya tanwin bertemu dengan mim ditahan selama 2 harokat dan bunyi di hidung terjadi secara otomatis. Apa otomatisnya? Kok ada Bunyi otomatis? di hidung terjadi secara otomatis. Betul sih, Nin. Terima kasih udah berjuang, Nin, untuk menemukan kata itu. Maksud aku tuh keterangan idghamnya. Idghamnya. Iya. Kan yang bunyi nun otomatis atau bunyi di hidung secara otomatis maupun keterangan suara di hidung gitu ya. Itu tentang gunnahnya kan. Terus kategori penjelasan idghamnya gimana? Misalnya nih, aku nggak mau langsung jawab ya biar teman-teman mikir. An-a dan bunyi nun matinya jelas. Kira-kira untuk idgham itu keterangannya apa? Halo Nina, apakah kamu masih hidup di alam Dan sana? bunyi dan bunyi tanwinnya masuk ke huruf berikutnya. Huruf berikutnya tuh apa? Huruf mim, Ustazah. Ah, begitu bilangnya langsung. Dan bunyi tanwin masuk ke huruf mim. Supaya Ulang, jelas. Ustazah. Iya, ulang dong. Itu pertanyaan sudah basi, sudah tahu tuh aku jawabannya. Kenapa kau tanya lagi? Coba, cepat sudah. Ustazah, yang saya Apa? katakan kalau tanwin, cirinya tanwin bertemu mim harus sebut atau tidak beda katanya. Karena kalau pada ilhal mutlak yang terjadi di tengah kata itu kan ci- contohnya biasa hanya seputar Nun sukun. nun sukun, Ustazah. Betul. Tapi kalau kau mau tambahkan dua kata juga benar tuh. Sama kayak tadi an. Ya. An kan menjelaskan an a dua kata. Terus disanggah sama ditanggapi sama ja'i. Tapi benar juga kan kalau dua kata. Nah, sekarang benar apa kata Nina? Nun mat. Kalau keterangan nun mati betul. Ilhar wajib itu ada di nun mati doang, nggak ada di tanwin, ya kan? Nun mati bertemu yang sinwanun, qinwanun, dunia, bunyanun itu kan rata-rata nun mati. Kalau tanwin itu memang rata-ratanya bukan di, di nun mati karena tanwin itu biasanya di akhir kata. Artinya setelah tanwin udah pasti kata baru. Cie-cie udah ada yang intip-intip jam nih. Udah lewat 3 menit soalnya. Aku melihat mata kamu ke kiri dan ke kanan. Oke, baiklah. Kalau begitu, kita sepakati boleh menggunakan kalimat beda kata ketika idgham bil gunnahnya ada pada tanwin atau tidak menggunakan dua kata juga nggak masalah. Gitu ya. Oke guys, sepertinya sudahan aja. Yang belum dapat kesempatan presentasi, bersyukurlah. Nanti insya Allah di sesi
berikutnya kita akan bertemu lagi. One on one jangan lupa ya. Mumpung aku nggak lagi MTQ nih. Kalau nggak kita liburnya kelamaan. Oke, semoga kita sehat selalu semuanya, panjang umur. Makasih Coach Nina, Coach Widya, Coach Mita, Coach An, Burhan, Jai, Waida, dan aku. Terima kasih juga aku. Sehat-sehat ya semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Kita foto dulu, foto. Nin, buka aja kameranya, Nin. Gak apa-apa kalau nge-freeze dikit gitu. Ya semoga aja mukanya lagi dalam keadaan baik-baik pas ke foto. 1, 2, 3. Tahan. Sabar, sabar. Sekali lagi. 1, 2. Boleh ganti ekspresinya lebih menyala. 2, 3. Ide. Si Mita ganti-ganti jari. Nggak jelas. Mau begini. Akhirnya nggak jelas. Jarinya ngeblur. Udahlah ya. Ya udah guys. Selamat istirahat. Maaf dan mohon ridhonya untuk kelebihan waktu 5 menit. Semoga kita... jangan lupa doain Sudan ya guys. Sudan sekarang pembantaian informasinya tuh lebih mengerikan daripada di Palestina. Tapi juga doain Palestina dan doain negara kita juga ya. Makasih semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Makasih semua. Waalaikumsalam. Lope guys. Lucu banget emang kelas Rabu ya.